Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Ada sebuah nasihat berharga dari beliau, orang soleh, orang bijak, yang namanya terabadikan di dalam surah Al-Quran, yaitu Luqman Al-Hakim. Beliau mengatakan, marartu ala kasirin fastafattu minhum sitta hikami. Kata Luqman Al-Hakim, aku ini banyak berjumpa dengan manusia, dan dari banyaknya bertemu dengan manusia, aku mengambil 6 hikmah. Yang pertama, in kunta fis shalah faffat qalbaka. Apabila engkau berada di dalam sholat, maka jagalah hatimu. Sholat itu kita sedang menghadap kepada Allah, raga menghadap kepada kiblat, hati menghadap kepada Allah. Itu sholat. Hendaknya di saat kita sholat benar-benar menghadapkan hati kita, menghadirkan hati kita kepada Allah, karena hati itu tempat pandangan Allah, tempat perhatian Allah adalah hati manusia. Di dalam sholat kita sedang berdoa. Sholat itu adalah doa. Coba bayangkan semisal kita sedang meminta kepada seseorang. Kita menengadahkan tangan minta, tapi wajah kita kemana-mana. Pak, tolong dong, Pak. Ini orang yang mau ngasih gimana coba kira-kira? Oh, ini orang nggak serius. Begitu juga di saat kita sedang sholat, karena sholat itu dipenuhi dengan doa-doa. Kita sedang sholat, akan tetapi hati kita tidak menghadap kepada Allah, tidak hadir. Allah pun akan berpaling dari kita semua. Kalau sudah bisa sholat dengan menghadapkan hati kita, maka sholat itu akan benar-benar berfungsi, mampu untuk bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa in kunta fi majalisin nas fahfad lisanaka. Yang kedua, apabila engkau itu berada bersama dengan para manusia, berkumpul dengan kawanmu, berkumpul dalam satu forum, dalam satu majelis, maka jagalah lisanmu. Lisan ini lebih tajam daripada pedang. Andaikan ada pedang yang paling tajam di dunia, maka lisan itu akan lebih tajam. Semisal ada pedang yang begitu tajam, begitu ada kapas itu dijatuhkan dari atas, dia terpotong jadi 2, saking tajamnya. Ada kertas dijatuhkan dari atas, kemudian kertas itu akan terpotong menjadi 2, saking tajamnya pedang tersebut. Kira-kira di saat kita memegang pedang tersebut, merinding tidak? Merinding, khawatir, takut terkena ketajaman pedang tersebut. Nyenggol sedikit saja sudah robek. Ikhwani rahimakumullah. Akan tetapi ketahuilah, lisan kita itu lebih tajam dari pedang itu, lebih tajam. Kalau kulit tergores pedang, pisau, cepat akan sembuhnya. Akan tetapi kalau hati manusia itu tergores oleh lisan kita, itu bekasnya tidak akan pernah bisa hilang selama-lamanya, meskipun sudah minta maaf. Ada orang buat salah sama kita, atau kita buat salah sama orang, sudah saling-saling memaafkan, akan tetapi bekas kesalahan itu terus akan terekam, terus akan membekas pada hati kita masing-masing. Maka hati-hatilah dengan lisan kita. Kalau ingin selamat, orang itu harus sedikit bicara, banyak diam, perbanyak senyum. Nah, itu sudah selamat orang. Semakin banyak orang itu berbicara, maka akan semakin banyak kesalahan-kesalahan. Di antara yang hadir di sini semuanya, yang paling banyak kesalahannya itu saya, karena saya banyak omongnya. Itu sudah pasti. Mau bilang iya, keliru tidak.
mau bilang 100 keliru 1 juta, itu sudah pasti. Semakin banyak orang itu bicara, maka semakin banyak kesalahannya. Wa in kunta fi buyutin nas fahfat basaraka, dan apabila engkau berada di rumah manusia, maka jagalah pandanganmu. Jangan terlalu banyak mengamati rumah orang, setiap sudutnya dipandangin. Karena nanti akan muncul keinginan, oh saya mau bikin seperti itu, saya mau beli lampu yang seperti itu, saya mau ini begitu. Jaga pandangan kita. Atau dikhawatirkan penghuni rumahnya itu tidak menutup aurat. Wa in kunta ala ta'ami fahfat ma'idataka, dan apabila engkau dihidangkan makanan-makanan, maka jagalah perutmu. Jangan kalap, jangan rakus. Karena apa? Semua penyakit itu ngumpulnya di perut. Kalau seseorang itu mampu menjaga perutnya, berhenti sebelum dia kenyang, maka insya Allah dia akan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akan tetapi apabila dia itu orang yang rakus, semuanya dimasukkan, apa yang diinginkan dimakan, nah itu nanti akan muncul beberapa penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena rakusnya tidak mampu untuk mengendalikan perutnya. Kemudian ditambah 2 perkara lagi, isnani la tadkuruhuma abadan. Ada 2 hal yang jangan pernah kau sampaikan kepada manusia, isa'atan nas laka wa isanaka ilan nas. Apabila ada orang yang berlaku buruk terhadap dirimu, maka jangan pernah kau sampaikan pada orang lain. Karena apa? Di saat ada orang yang berperilaku buruk dengan kita, kemudian kita sampaikan pada orang lain, nah itu nanti akan semakin buruk lagi perlakuannya. Kecuali dia menyampaikan itu pada orang yang tepat untuk mencari solusi, boleh-boleh saja. Contoh, ada si fulan menyakiti si A, kemudian si A itu ngadu sama si C. Padahal si C ini adalah temannya si B yang berlaku tidak baik pada si A. Ini kan semakin rumit. Padahal jangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa asin ilaman asa ilaika. Kamu berbuat baiklah kepada orang yang tidak berbuat baik pada dirimu. Itu kuncinya, solusinya. Nah, saya itu pernah dulu punya tetangga yang tidak baik saat awal-awal, karena penampilan saya jenggotnya terlalu tebal. Dia non muslim mengira saya teroris. Itu disampaikan pada tetangga saya yang lain, sampai kepada saya, wah saya disanggah teroris, mungkin kurang senyum atau bagaimana. Kemudian Allah berikan kesempatan saya untuk berbuat baik sedikit. Saat dia sedang belanja online, ada kurir nganter, dia nggak ada. Nah, kesempatan saya, sini bang, kasih sama saya, nanti saya kasihkan. Dititipkanlah kepada saya. Kemudian setelah dititip kepada saya kasihkan pada tetangga saya itu yang tidak baik itu, yang menyangka saya sebagai teroris. Kemudian setelah itu dia baru sadar ternyata saya bukanlah teroris. Sampai sekarang dia baik sekali sama saya. Itu adalah sedikit kebaikan yang saya tampilkan. Di saat ada orang yang menyakiti kita, menyangka kita yang tidak, itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa isanaka ilan nas, dan jangan pernah kamu itu menyampaikan, membuka-buka menyampaikan pada orang lain tentang perbuatan amal baikmu pada orang lain. Jangan kita membatalkan, menggagalkan sedekah-sedekah amal kebaikan kita kepada orang lain gara-gara diungkit-ungkit. Saya itu loh pernah ngasih si fulan sekian, saya dulu itu loh, dia itu kalau nggak saya bantu, aduh nggak akan selamat sampai sekarang. Itu jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Biarlah kebaikan-kebaikan itu yang mengetahui adalah diri kita, dia dan Allah saja sebagai simpanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya kebaikan-kebaikan yang kita perbuat untuk orang lain, kita sampaikan pada orang lain, justru dia akan malu. Kita sudah membantu si fulan, kemudian kita bongkar-bongkar sampaikan pada orang lain, dia malu. Satu. Yang kedua, di situ akan bisa membatalkan amal kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.